Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sulistianto sebagai dosen mata kuliah Teknik Riset Operasional yang telah memberikan kami kepercayaan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas kelompok Teknik Riset Operasional ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Lalu pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil dari tugas penelitian kami yang berjudul Implementasi Metode Hungarian dalam Penugasan Petugas Data Center pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sebelumnya, mohon izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Hartono dengan NIM 11220863, kemudian Nistrina Ismulyati dengan NIM 11220864, kemudian ada saya sendiri dengan nama Rian Saprijal dengan NIM 11220865. Selanjutnya kami akan mempresentasikan penelitian kami ini. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini pada era digital saat ini perpustakaan modern tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku fisik, tetapi juga sebagai pusat informasi digital yang menyediakan akses terhadap berbagai sumber daya elektronik seperti e-jurnal, e-book, dan karya-karya referensi online lainnya. Oleh karena itu, perpustakaan modern saat ini wajib memiliki data center sebagai media penyimpan berbagai jenis koleksi dan informasi digital. Selain itu, data center perpustakaan memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan dan keandalan layanan digital, dan salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam manajemen data center perpustakaan adalah alokasi pekerjaan petugas data center. Alokasi pekerjaan yang efektif dapat meningkatkan efisien operasional, memastikan ketersediaan layanan, dan mengoptimalkan kinerja keseluruhan sistem. Meskipun penting, pengelolaan pekerjaan petugas data center di perpustakaan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa di antaranya melibatkan kompleksitas tugas, naik turunnya beban kerja, dan perluasan sumber daya digital. Tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan yang sistematis dan efisien dalam penugasan pekerjaan untuk menjaga kelancaran operasional dan kualitas layanan. Untuk itu, penerapan metode penugasan dalam alokasi pekerjaan petugas data center menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak, karena penerapan metode penugasan tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas petugas data center, tetapi juga memastikan bahwa perpustakaan dapat menyediakan layanan digital secara optimal kepada masyarakat luas. Lalu ini adalah rumusan masalah yang kami ambil. Yang pertama adalah bagaimana sistem penugasan pekerjaan petugas data center perpustakaan saat ini. Lalu yang kedua, apakah metode penugasan yang digunakan sudah optimal? Kemudian yang ketiga, apakah metode tersebut sudah optimal dalam menghadapi tantangan operasional data center? Dan yang keempat, bagaimana pengaruh metode penugasan terhadap efisiensi dan efektivitas operasional data center? Lalu tujuan penelitian kami, eh, tujuan penelitian kami yaitu masalah penugasan pada penelitian adalah masalah mengenai pengaturan petugas data center untuk melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan meminimalkan waktu agar penugasan yang diberikan menjadi lebih efektif dan efisien. Sejak data center ini berdiri, Data Center Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam memberikan dan menentukan penugasan belum pernah menggunakan metode Hungarian. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah membuat perhitungan penugasan minimum untuk yang pertama, mencapai penugasan yang mengoptimalkan kinerja dan efisiensi keseluruhan operasional data center. Dengan nilai minimum ini, maka membantu menemukan kombinasi penugasan yang memberikan hasil terbaik dengan meminimalkan waktu dan biaya. Lalu yang tujuan yang kedua, memastikan bahwa setiap pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada petugas data center yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan nilai minimum yang didapatkan, maka dapat memastikan bahwa tugas-tugas tersebut diberikan kepada petugas yang paling mungkin menyelesaikannya dengan efisien. Lalu yang ketiga,
mendorong produktivitas dengan memastikan bahwa setiap petugas diberikan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka. Dengan nilai minimum ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam penugasan petugas data center. Lalu yang keempat, dengan nilai minimum dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya dan biaya dengan cara menghindari penugasan yang mungkin memerlukan lebih banyak waktu atau sumber daya dari yang seharusnya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 4 metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Kami melakukan observasi langsung terhadap kegiatan sehari-hari di data center dengan mengamati bagaimana tugas-tugas tersebut dijalankan. Lalu yang kedua, kami melakukan wawancara. Kami melakukan wawancara dengan petugas data center untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh setiap petugas. Dengan wawancara ini, maka dapat membantu mengidentifikasikan keterampilan, pengetahuan, dan preferensi pekerjaan petugas data center. Lalu yang ketiga yaitu dokumentasi. Dengan mengumpulkan dokumen yang terkait dengan tugas-tugas dan tanggung jawab petugas data center seperti deskripsi pekerjaan, lalu laporan kinerja atau panduan dan pedoman pekerjaan, maka dokumentasi ini dapat memberikan pengetahuan tentang aspek-aspek kritis yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan metode penugasan. Yang keempat, analisis data historis. Analisis data historis yang dimaksud adalah mengumpulkan data riwayat penugasan pekerjaan untuk melihat pola kinerja masa lalu. Ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana tugas-tugas telah didistribusikan dan bagaimana metode Hungarian dapat meningkatkan efisiensi. Lalu slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Hartono. Silakan. Baik, baik. Terima kasih Mas Rian Safrijal. Di sini saya akan menjelaskan untuk landasan teori. Yang pertama, eh, landasan teori yang pertama, teknik riset operasional. Teknik riset operasional adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk membuat keputusan terbaik dalam mengelola suatu sistem. Secara umum, riset operasi yaitu metode ilmiah dalam suatu masalah yang lengkap dan sebagai penyusun sistem manajemen yang baik, besar dan mampu dan menumpu kepada manusia, mesin, bahan, dan lainnya. Yang kedua, metode penugasan. Metode penugasan ini adalah salah satu teknik atau pendekatan yang digunakan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil terbaik. Metode ini digunakan untuk memecahkan persoalan yang melibatkan pengalokasian sumber daya, penjadwalan aktivitas, dan pengaturan tim dengan menggunakan model matematika dan algoritma optimasi. Metode penugasan bekerja dengan mengidentifikasi setiap tugas yang harus dijalankan dan mencari solusi optimal untuk mengalokasikan sumber daya yang ada dan tugas-tugas tersebut. Metode ini menggunakan matriks atau grafik untuk mewakili hubungan antara tugas dan sumber daya. Lalu metode Hungarian itu sendiri adalah salah satu teknik yang digunakan dalam teknik riset operasional atau OR eee, untuk menyelesaikan masalah penugasan. Masalah penugasan melibatkan penempatan tugas-tugas tertentu pada sumber daya tertentu, sedemikian rupa sehingga biaya atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan, seluruh tugas minimal. Untuk dapat menerapkan metode Hungarian, jumlah sumber-sumber yang ditugaskan harus sama persis dengan, jumlah tugas yang akan diselesaikan. Selain itu, setiap sumber harus ditugaskan hanya satu tugas. Next. Di sini selanjutnya, adalah penjelasan kasus. Pada lingkup data center Perpusnas terdapat 3 pekerjaan yang berbeda. Yang pertama yaitu pembuatan virtual mesin atau VM server, yang kedua, instalasi sistem operasi dan pembuatan user account, yang ketiga pembuatan akses remote, 1 pintu. Eee, di sini ada, beberapa petugas, data center, ada 3 petugas data center, yaitu yang, A, Hartono, B, Rian, C, Nisrina. Masing-masing petugas memerlukan waktu penyelesaian yang berbeda-beda untuk menyelesaikan setiap pekerjaan yang berbeda-beda pula. Next. Eee, di sini ada, tabel, eee, misalkan pertama, pekerjaan, petugas pekerjaan pertama, kedua, dan ketiga.
lalu petugas, yaitu tadi petugas A, B, dan C, di mana untuk pekerjaan A, pekerjaan satu, petugas A membutuhkan waktu 25 menit, petugas B memerlukan waktu 30 menit, petugas C memerlukan waktu 35 menit. Lalu pekerjaan yang kedua, petugas A membutuhkan waktu 50 menit, petugas B memerlukan waktu 45 menit, petugas C membutuhkan waktu 55 menit. Lalu untuk pekerjaan yang ketiga, petugas A memerlukan waktu 5 menit, petugas B memerlukan waktu 10 menit, dan petugas C memerlukan waktu 20 menit. Pada kasus ini perlu dilakukan optimasi penugasan kepada setiap petugas terhadap setiap pekerjaan yang sesuai, sedemikian sehingga waktu penyelesaian pekerjaan seminimum mungkin atau dapat diminimalisasi. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Nisrina. Baik, terima kasih Mas Hartono. Selanjutnya, setelah tadi sudah dijelaskan mengenai kasus, maka langkah dalam optimasi dalam metode Hungarian itu yang pertama adalah mencari dan menentukan nilai minimum untuk tiap-tiap baris. Nah, tadi kita sudah punya tabel ini. Nah, kita ambil angkanya saja, menitnya sementara kita hilangkan dulu. Maka menjadi seperti ini. Nah, kita harus mencari dan menentukan nilai minimum untuk tiap baris. Jadi, baris pertama, angka minimumnya itu dari 25, 30, dan 35, yaitu 25. Untuk baris kedua, angka minimumnya dari 50, 45, dan 55, yaitu 45. Untuk baris ketiga, dari angka 5, 10, dan 20, yaitu angka minimumnya 5. Maka kita sudah dapat nih nilai minimum tiap baris. Baris pertama 25, baris kedua 45, baris ketiga yaitu 5. Kemudian, setelah kita menentukan nilai minimum tiap baris, kita kurangi angka dari tiap baris dengan nilai minimum masing-masing baris. Nah, tadi kan angka ini kita kurangi dengan nilai minimumnya dari masing-masing baris. Jadi di sini 25 dikurang 25, maka di sini 0. 30 kurang 25, di sini jadi 5. 35 kurang 25, jadi 10. Kemudian 50 kurang 45, jadi 5. 45 kurang 45, jadi 0. 55 kurang 45 menjadi 10. Lalu 5 dikurang 5 menjadi 0. 10, 10 dikurang 5 jadi 5. 20 dikurang 5 jadi 15. Jadi dari pengurangan tiap minimum baris maka kita dapatkan angka baru seperti ini. Maka nilai pada matriks menjadi seperti di bawah ini. Nah, setelah kita melakukan pengurangan nilai minimum pada baris, maka ketiga yaitu kita mencari dan menentukan nilai minimum untuk tiap kolom. Kalau tadi kan nilai minimum tiap baris, sekarang kita menentukan nilai minimum untuk tiap kolom dari matriks hasil pengurangan minimum baris. Jadi, matriks yang baru ini, yang sudah kita lakukan pengurangan nilai minimum baris, kita bawa untuk kita cari angka minimum kolomnya. Nah, di sini kolom A dari 0, 5, dan 0 nilai minimumnya adalah 0. Kolom B dari 5, 0, dan 5 angka minimumnya adalah 0. Dan kolom C dari angka 10, 10, dan 15 angka minimumnya adalah 10. Nah, jadi kita sudah dapat nih nilai minimum tiap kolom adalah 0, 0, dan 10. Nah, setelah itu sama seperti tadi, setelah kita mendapatkan nilai minimum tiap kolom, kita lakukan pengurangan angka dari tiap kolom dengan nilai minimum masing-masing kolom. Jadi tadi nih angka ini kita udah dapatkan nilai minimumnya, kita lakukan pengurangan. Jadi 0 dikurang 0, maaf, 0 dikurang 0, 0, 5 dikurang 0, 5, 0 dikurang 0, 0, dan seterusnya. Sampai kita dapat ini nilai matriks yang baru. Nah, setelah kita melakukan pengurangan nilai minimum baris dan nilai minimum kolom, maka selanjutnya mencari optimasi dari permasalahan tersebut. Jadi kita udah dapat nih, udah kita istilahnya kita dapat nilai minimum baris dan kolom, akhirnya kita cari optimasinya. Langkahnya itu kita melakukan scan baris, mulai dari baris pertama.
kita cari apakah ada angka 0. Jika hanya ada satu angka 0, maka angka 0 itu kita beri kotak dan kita tarik garis vertikal. Tapi kalau ada lebih dari satu angka 0, kita skip dulu atau kita lewati dulu. Nah, kita nih scan baris dulu nih. Baris 1, 2, dan 3. Nah, di baris 1 ini kan ada angka 0, 5, dan 0. 0-nya ada 2, maka kita lewati dulu. Nah, baris kedua ada 5, 0, dan 0. 0-nya ada 2, kita lewati dulu. Nah, baris ketiga ada 0, 5, dan 5. Nah, 0-nya di sini ada 1. Jika 0-nya ada 1, kita beri tanda kotak, lalu kita tarik garis vertikal. Kita coret nih angka di garis vertikalnya. Nah, kita udah nge-scan kan baris pertama, kedua, ketiga. Kita perhatikan, masih ada nggak angka 0 di matriks ini yang belum tercoret? Masih ada ya ini ya. Berarti kita harus melakukan scan kolom. Nah, scan kolom juga sama. Caranya kayak tadi. Kita scan kolom mulai dari kolom pertama. Cari apakah ada angka 0. Jika hanya ada satu angka 0, maka beri kotak lalu tarik garis horizontal. Nah, kalau tadi kan baris kita tarik garis vertikal. Kalau kolom, kita tarik garis horizontal melalui angka 0 tersebut. Nah, kalau misalnya 0-nya ada 2, kita lewati. Nah, sekarang kita scan kolom ya. Scan kolom A. Nah, ini kan A sudah dicoret tadi ya. Di sini kan kolom A udah dicoret, berarti kita lewat. Sudah dicoret. Nah, kolom B, di sini ada 5, 0, dan 5. Ada angka 1, 0 nih. Ada angka 0 nih, 1. Nah, kita kasih kotak, terus kita tarik garis horizontal melewati si 0 tersebut. Kemudian, untuk kolom C, di sini kan tinggal angka 01 nih di sini. Kalau ini kan udah dicoret nih dari yang kolom kedua. Nah, kolom ketiga tinggal 1 di sini angka 0-nya. Kita beri kotak, lalu kita coret horizontal. Nah, setelah melakukan scan kolom sampai kolom terakhir, kolom A, B, C, cek kembali apakah jumlah kotak sama dengan jumlah baris dari matriks atau tabel. Nah, kita di sini udah punya angka 0 yang kita kasih kotak. Kita hitung nih kotaknya ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Nah, kita juga punya baris sejumlah 3. Berarti jumlah kotak kita nih udah sama dengan jumlah barisnya. Maka kita bisa ke langkah selanjutnya. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Jadi, dari tahap tersebut didapatkan 3 tanda kotak, di mana sama dengan jumlah baris yaitu 3. Maka perhitungan selesai dan solusi optimal adalah semua angka yang ditandai kotak. Oleh karena itu, mengacu pada pekerjaan, petugas, dan sumber data yang sudah dijelaskan, maka solusi optimalnya sebagai berikut. Nah, di sini kan tadi pekerjaan 1 yaitu pembuatan VM server. Kita tarik nih sumber data yang pertama tadi, terus kotaknya itu kan ada di sini ya. Di pekerjaan 1 ada di C, pekerjaan 2 ada di B, pekerjaan 3 ada di A. Nah, ini kan sumber data yang tadi. Jadi, pekerjaan 1, pembuatan VM server, ada kotaknya ada di kolom C. Kolom C itu siapa? Nisrina. Berarti pekerjaan 1, petugasnya itu Nisrina, waktunya 35 menit. Waktunya 35. Nah, lanjut. Pekerjaan kedua yaitu install OS server dan pembuatan user account. Dia pekerjaan 2 ada di kolom B. B itu Rian. Berarti untuk pekerjaan 2 yaitu tugasnya Rian dengan waktu 45 menit. Kemudian pekerjaan 3 yaitu pembuatan remote akses satu pintu. Kita lihat di sini pekerjaan 3 ada di kolom A. A itu siapa? Hartono. Berarti pekerjaan 3 tugasnya Hartono dengan waktu 5 menit. Maka kita dapatkan waktu optimal keseluruhannya yaitu 80 menit. Untuk 3 pekerjaan ini dilakukan oleh semua petugas data center. Nah, sekarang kami akan melakukan demo aplikasi. Jadi tadi kami sudah melakukan perhitungan manual, maka kami akan melakukan demo aplikasi untuk mengecek apakah hitungan kami itu sudah benar dan supaya kita dapat hasil yang lebih akurat. Di sini kita memakai aplikasi POMQM. Izin stop share dulu. Kemudian ini. Apakah sudah terlihat izin teman-teman? Sudah terlihatkah di sini? Sudah. Sudah terlihat. Nah, ini kita pakai POMQM versi 5. Di sini kita pakai POMQM versi 5. Nah, caranya itu pertama kita buka modul
klik modul, lalu pilih assignment, karena kan kita masalah penugasan, yaitu assignment problem. Nah, di sini klik new. Nah, kita tentukan di sini namanya data center. Lalu pekerjaannya tadi kan ada 3. Maka, orangnya juga ada 3. Nah, di sini kita mau memakai metode minimalisasi, maka pilih minimize. Nah, di sini untuk baris kan tadi kita pakai pekerjaan 1, 2, 3 ya. Kemudian untuk kolomnya, untuk tugasnya kita pakai A, B, C. Maka kita pilih ini. Lalu klik OK. Nah, di sini kita isi nih waktu-waktu penyelesaian dari tiap tugas. Copy aja ya, biar cepat. Ini. Paste. Nah, ini waktu menit-menit yang tadi dijelaskan oleh Mas Hartono. Setelah kita isi entry dari matriksnya ini, atau tabelnya ini, kita klik solve di sini. Nah, di sini. Ini keluar kan tadi kan pekerjaan 1 ada di kolom C, pekerjaan 2 di kolom B, pekerjaan 3 di kolom A. Nah, di sini pun kita juga bisa lihat ininya, assignment list-nya. Nah, sama kan hasilnya dengan yang tadi kita hitung manual. Nah, di sini kelihatan nggak teman-teman? Nah, di sini kan sama ya. Di sini kolom pekerjaan 1 di kolom C, pekerjaan 2 di kolom B, pekerjaan 3 assign to A. CBA itu Nisrina, Rian, dan Hartono dengan waktu 35 menit, 45 menit, 5 menit, sehingga waktu optimal keseluruhannya 80 menit. Seperti itu. Oke, sekian perhitungan manual dan aplikasi. Untuk selanjutnya, saya akan dijelaskan oleh Mas Hartono. Baik, terima kasih Mbak Nisrina sudah menjelaskan untuk perhitungan manual dan untuk demo untuk aplikasi perhitungan melalui aplikasinya. Selanjutnya saya akan membacakan sebuah kesimpulan dari studi kasus ini. Berdasarkan studi kasus dan hasil perhitungan telah dilakukan, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi tadi ya, POM-QM, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Pekerjaan di lingkup data center Perpustakaan RI antara lain meliputi 1. Pembuatan virtual machine atau VM server, yang kedua instalasi sistem operasi dan pembuatan user account, yang ketiga pembuatan akses remote 1 pintu. Untuk menentukan pembagian tugas petugas data center yang paling optimal menggunakan masalah penugasan dengan metode Hungarian, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, Nisrina ditugaskan pada pekerjaan 1, yaitu pembuatan virtual machine atau VM server dengan waktu penyelesaian 35 menit. Yang kedua, Rian ditugaskan pada pekerjaan 2, yaitu instalasi sistem operasi dan pembuatan user account dengan waktu penyelesaian 45 menit. Yang ketiga, Hartono ditugaskan pada pekerjaan ketiga, yaitu pembuatan akses remote 1 pintu dengan waktu penyelesaian 5 menit. Sehingga total perolehan waktu optimal untuk keseluruhan pekerjaan yang dilakukan selama semua petugas yaitu 85 menit. Saran, berdasarkan hasil penelitian kami tentang implementasi metode Hungarian dalam penugasan petugas data center pada Perpustakaan Nasional RI, maka dapat kami berikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan petugas agar mereka dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas yang diberikan sehingga dapat meningkatkan kinerja petugas data center. Yang kedua, memperbarui data yang digunakan untuk penugasan seperti keterampilan dan ketersediaan petugas secara berkala untuk membantu dalam menjaga ketepatan penugasan terhadap perubahan kebutuhan atau jadwal petugas. Yang ketiga, membuat evaluasi efektivitas penugasan dan rencanakan evaluasi kinerja secara teratur untuk membantu dalam menyesuaikan penugasan berdasarkan pengalaman dan hasil kerja yang telah dicapai. Demikian presentasi dari kami. Selanjutnya, Mas Rian Safrijal. Baik, terima kasih Mas Hartono dan Mbak Nisrina
Semoga apa yang telah kita paparkan menjadi pengetahuan dan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.